Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Levina TJA. Di video ini aku akan membahas tentang scammer lagi. Yeay! Kalau awal baru kenalan ya, itu sulit mengenali dan membedakan ini bule asli atau bule scammer. Nah, intinya yang pertama itu kenalnya dari mana? Kalau beberapa tahun yang lalu, di awal kemunculannya sosmed, memang aku mendengar ada beberapa pasangan beda negara yang kenalan melalui Facebook, lalu berakhir di pelaminan, bisa sampai menikah. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, sosmed itu sudah dikuasai oleh para scammer dan digunakan oleh scammer itu untuk keperluan cari uang. Nah, aku kenalan dengan suamiku ini melalui dating online. Tapi di dating online ini juga sudah banyak disusupi oleh para scammer. Jadi yang mau aku bahas di video ini, bagaimana mengenali bule asli atau bule scammer yang kita temui dari dating online. Nah, kalau kalian dihubungi oleh seseorang ya yang ngaku-ngaku bule atau orang luar negeri itu melalui sosmed, kalau untuk sekarang ini hampir semuanya itu scammer ya. Nah, kalau yang dari dating online, kita masih bisa berharap itu bule yang asli. Ini aku cerita berdasarkan pengalaman aku chatting dan kenalan dengan suamiku dulu ya. Jadi pengalaman setiap orang kan berbeda-beda. Ini aku cuma menceritakan pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi kalau awal kenal itu chatnya sama ya, cuma sekedar hai atau hello. Aku mau kasih tahu lagi ya, karena masih banyak teman-teman yang sering nanya aku kenal suami itu dari mana. Jadi aku itu dulu cuma ketik di Google, mencari dating online pria bule sesuai dengan kriteria yang aku mau. Jadi teman-teman bisa ketik sendiri di Google ya, mencari dating online pria bule atau misalnya pria Asia yang sesuai dengan kriteria yang kalian mau. Nah, di situ akan keluar nama-nama dating online-nya. Selain itu, aku juga pernah bergabung di beberapa dating online yang benar-benar aku juga ketemu orang yang sama-sama serius mau mencari pasangan ya. Contohnya seperti Asian Dating, terus Indonesian Cupid. Aku juga pernah ketemu beberapa orang dari Korea, dari Malaysia, ada juga yang dari Belanda. Waktu aku ketemu dengan suamiku di dating online ini kontak antara sesama anggotanya ini melalui email ya. Dan di dating online ini sudah disediakan format chatting untuk kenalan yang bisa kita gunakan. Tapi kita juga bisa menggunakan kata-kata kita sendiri. Jadi pertama waktu itu aku menerima email dari suamiku, dia menggunakan format email kenalan yang sudah disediakan oleh dating online ini. Nah, jadi format kenalan ini yang sudah disediakan oleh dating online ini juga banyak dimanfaatkan oleh para scammer ya. Kita nggak tahu nggak ya itu bule asli, orang beneran yang mau cari kenalan, atau cuma sekedar bule scammer. Nah, jadi waktu itu baru kenal, kata-katanya standar ya. Dia tanya nama. Jadi suamiku pertama kirim email itu menggunakan standar format email yang dari dating online itu, tanya nama, tanya pekerjaan, tanya umur, tanya status. Lalu aku balas emailnya. Lalu besoknya aku terima lagi balasan dari dia. Email berikutnya dia mulai cerita bahwa dia mencari tipe wanita yang seperti ini yang dia mau gitu. Lalu dia juga cerita karakter dia itu seperti apa. Lalu aku balas, aku juga kasih tahu sama dia kalau aku itu orangnya seperti ini. Aku orangnya tuh pendiam, aku nggak suka keramaian, aku tuh nggak suka pesta pora. Aku juga seorang janda yang mempunyai anak. Nah, jadi di email yang kedua ini itu kami saling menceritakan kami ini seperti apa, lalu mencari tipe pasangan tuh yang seperti apa. Nah, di hari berikutnya itu dia mulai tanya kalau kita menikah, apakah aku bersedia dibawa ke negaranya. Email pun dikirim. Jadi dari email yang pertama, kedua, ketiga pun
itu suami tuh selalu bilang ya, bahwa dia nggak mau cepet-cepet, dia perlu waktu untuk mengenal aku itu seperti apa. Begitu pula aku juga harus mengenal dia itu seperti apa. Apakah sifat dan karakter kami ini bisa cocok? Jadi nggak terburu-buru ya. Nah, di email yang kesekian kali, aku lupa yang keberapa ya, kemudian itu kami berdua sama-sama menanyakan nomor handphone supaya komunikasinya itu bisa lebih intens ya. Karena kalau melalui email itu sepertinya nggak nyaman, jadi kami itu cuma sehari sekali kirim balas setiap harinya seperti itu. Pas aku kirim email tanya nomor HP-nya, ternyata dia sudah kirim email memberitahukan nomor handphonenya. Jadi kami bisa lanjut komunikasi melalui WhatsApp. Kalau komunikasi dengan para scammer, rata-rata berdasarkan pengalaman aku dengan para scammer ya, biasanya mereka itu langsung baru kenalan nggak lama tuh langsung bilang bahwa mereka tuh akan datang dan mau menikahi kita. Kembali ke cerita aku ya, waktu itu aku sama suami lanjut chat di WhatsApp. Setelah kami chat memastikan bahwa dia tuh adalah orang yang kiriman email dengan aku, yang kenal melalui dating online ini. Kemudian dia voice call aku, kami ngobrol melalui voice call di WhatsApp. Tapi saat itu aku juga masih nggak yakin ya, ini orang asli atau scammer, karena scammer juga kan mau dia voice call. Lagi pula aku juga mikir ya, aku nggak mau deh buang-buang waktuku lagi buat jadi korban scammer. Akhirnya aku yang video call dia. Jadi aku video call dia. Ternyata begitu video call itu diterima, itu kamar gelap, ada seorang pria bule, kepalanya botak. Setelah lihat dia, aku cuma say hi, langsung aku tutup teleponnya. Terus sesaat aku mikir, ini orang asli atau scammer ya. Cuma kalau scammer itu nggak mau gitu nerima video call. Walaupun beberapa ada juga ya scammer yang betul-betul video call. Besoknya dia WhatsApp, say good morning. Jadi waktu awal-awal itu chatnya masih nggak terlalu sering ya, masih jarang-jarang gitu. Kita sama-sama perlu waktu untuk memikirkan apakah bisa cocok nih dengan tipe orang seperti ini. Baru setelah kira-kira hampir 1 bulan kali, si suamiku itu tanya sama aku apakah aku mau jadi pacar dia. Nah setelah itu baru video callnya rutin. Setiap pagi mulai dia dari bangun tidur, dia langsung chat aku, dia langsung kasih tahu nih aku sudah bangun. Dia tuh selalu orangnya tuh kasih kabar ya, mau berangkat kerja kasih tahu, mau mandi kasih tahu, sampai malam mau tidur itu tiap malam tuh harus video call dulu. Jadi aku rasa kalau memang hubungannya serius itu tidak ada alasan sibuk ya, walaupun sesibuk apapun dia pasti menyempatkan diri untuk kasih kabar ke kita kalau memang dia serius dengan kita dan memang kita ini orang yang berarti untuk dia. Namanya orang pacaran ya, pasti kasih kabar terus. Orang selingkuh aja seperti itu kok, walaupun di depan istrinya dia cuek aja, tetap asik kasih kabar dengan selingkuhannya, tetap asik kayak pacaran, teleponan dengan selingkuhannya dari pagi sampai malam. Apalagi orang yang benar-benar serius mau menikah tanpa ada halangan ya. Kalau orang selingkuh kan ada halangannya. Nah jadi begitu ya teman-teman, kalau memang dia serius nggak ada alasan dia bilang sibuk lah apalah. Jadi kalau memang dia chatnya jarang, ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang dia betul-betul sibuk. Yang kedua ada kemungkinan dia merasa tidak cocok dengan kita, jadi dia asik chat dengan cewek yang lain. Jadi sebelum dia menyatakan bahwa dia benar-benar serius sama kita, usahakan kita jangan terlalu berharap besar dulu ya teman-teman, supaya kita nggak terlalu kecewa. Tapi dulu suamiku juga ada saat-saat dia ngilang ya, hilang beberapa jam gitu, nggak ada kabarnya, nggak pernah sampai berhari-hari, paling beberapa jam hilang nggak ada kabarnya. Ternyata dia ketiduran, jadi setelah dia bangun dia langsung kasih kabar, maaf ya gitu, tadi aku ketiduran jadi aku nggak kasih kabar. Nah begitu teman-teman awal chatku dengan suami dulu. Setelah dia menyatakan bahwa dia serius, ingin menjalin hubungan denganku, ingin lebih mengenal aku lebih dalam lagi, jadi chatnya juga rutin ya, selalu kasih kabar. Kalaupun memang dia akan sibuk, akan ada urusan,
dia pasti kasih kabar dulu sebelumnya, Bapak, ini aku akan ada rapat nih, jadi kemungkinan aku nggak bisa kasih kabar untuk beberapa jam ke depan, seperti itu. Tapi juga nggak terlalu terburu-buru ngajak nikah ya, seperti scammer-scammer itu biasanya mereka kan terburu-buru, cepet-cepet bilang, oh ya nanti kita akan menikah, segera menikah, gini. Enggak ya, karena kalau orang yang memang serius perlu waktu untuk saling mengenal dulu, apakah kira-kira bisa cocok dengan cowok ini, dengan cewek ini. Jadi kalau misalnya memang dari awal sifat dan karakternya itu tidak cocok ya, banyak salah paham, banyak bertengkar, itu kalian perlu pertimbangkan lagi apakah hubungan ini bisa dilanjutkan. Karena kalau sudah menikah, sudah tinggal bersama, masalah yang dulu selalu jadi keributan itu akan terus berlanjut ya, sampai sudah menikah itu pun akan menjadi masalah yang bisa menjadi suatu sumber pertengkaran. Nah, kalau aku selama RDL dengan suami dulu, itu kami sama sekali nggak pernah ribut, nggak pernah bertengkar. Nggak tahu ya, suamiku tuh orangnya tuh sabar, dia tuh bisa memahami orang. Demikian aku juga nggak terlalu banyak nuntut harus begini, harus begitu juga. Oh ya teman-teman, kalau setelah menjalani chat, setelah kontak misalnya sebulan atau 2 bulan, ujung-ujungnya dia minta duit, itu sudah yakin ya dia scammer, dia nggak serius sama kamu, dia cuma mau uang kamu saja. Kalau bule yang asli tuh nggak ada minta uang. Ya, suamiku juga nggak ada minta uang karena dia benar-benar mau nikahin aku, bukannya mau ngerebut duit aku doang. Nah, kalau waktu RDR itu aku sama suami nggak pernah ribut. Terus kalau sekarang setelah menikah pernah ribut nggak? Nah, kalau ini nanti jawabannya ya aku buatkan videonya sendiri di suka dukanya punya suami bule. Demikian video aku hari ini ya teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi masukan buat teman-teman, karena pernah juga ada teman yang nanya gimana chatnya dengan orang bule yang serius. Thanks for watching ya. Jadi kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tolong dikasih like-nya.